Charlie Kirk masih hidup. Aktivis sayap kanan Amerika bernama Charlie Kirk baru saja tewas ditembak saat dia sedang berdiskusi terbuka di sebuah kampus di Amerika. Gue pribadi nggak pernah membenarkan praktik penembakan tersebut, karena seperti yang dikatakan oleh Voltaire, saya tidak suka dengan kata-kata Anda, tapi saya akan memperjuangkan hak Anda untuk mengatakannya. Pertanyaannya, apakah benar Charlie Kirk sudah mati? Orang kira Charlie Kirk sudah mati, padahal dia masih hidup melalui ide dan narasi yang dia sebarkan. Charlie Kirk adalah simbol sayap kanan Amerika modern. Apa yang dimaksud dengan gerakan sayap kanan? Did your parents come here illegally? Yeah. Okay, they're criminals and they should go back to the country of origin. Orang-orang sayap kanan seperti Charlie Kirk itu menganggap bahwa imigran adalah sumber masalah yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka, orang-orang sayap kanan itu, takut banget sama kedatangan para imigran karena mereka menganggap para imigran ini kemungkinan akan menggantikan orang-orang asli ke depannya. Makanya, narasi yang disebarkan oleh mereka itu adalah narasi-narasi ketakutan, di mana orang-orang Muslim, Meksiko, dan China itu akan menguasai negara mereka ketika jumlah imigran itu semakin besar. Hari ini kita bisa lihat ya, di Inggris itu baru aja pecah demo anti-imigran, di mana masyarakat Inggris itu turun ke jalan-jalan. Jadi orang-orang Inggris itu takut kalau imigran-imigran ini bakal menggantikan orang asli di masa depan. Nah, narasi semacam ini itu sering disampaikan dan disebarkan oleh kelompok sayap kanan di Eropa dan Amerika, khususnya negara-negara barat. Pertanyaannya, bener nggak sih kalau imigran itu adalah sebuah ancaman? Gue pribadi nggak setuju dengan mereka. Charlie Kirk dengan kelompok sayap kanan itu cuma bisa lihat ujungnya, tapi dia nggak bisa melihat kenapa orang akhirnya berimigrasi ke negara-negara barat. Imigrasi itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi yang harus memang dihadapi oleh negara-negara barat, karena sebenarnya ini adalah ulah mereka sendiri di masa lalu. Sekarang coba kita bedah ya, apa sih tujuan para imigran dari Asia, negara-negara Timur Tengah, ataupun Amerika Latin tuh datang ke negara-negara Eropa dan Barat? Tujuannya jelas kok, mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara-negara yang mereka anggap lebih maju. Orang Latin, Asia, dan Muslim, kenapa mereka datang ke Amerika dan negara-negara Eropa? Itu bukan tiba-tiba teman-teman, tapi itu adalah akibat sejarah yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih terhadap bangsa berwarna, di mana mereka melakukan penjajahan di negara-negara tersebut selama ratusan tahun, Afrika sampai Amerika Latin. Dan bukan cuma mengeruk kekayaan alam, tapi mereka juga kerap kali menimbulkan berbagai konflik berkepanjangan di negara-negara tersebut. Dan kita harus ingat ya, Amerika juga berkali-kali loh intervensi urusan-urusan negara di Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin. Dan secara naluriah, masyarakat di negara-negara tersebut itu sudah pasti akan lari dari negaranya dan mencari tempat yang lebih aman. Kemana? Yaitu ke pusat kekuasaan lama, Amerika dan Eropa. Jadi imigran itu bukan sebuah ancaman, tapi itu adalah sebuah konsekuensi politik yang diciptakan oleh sistem politik global dari orang-orang kulit putih itu sendiri. Bahkan orang-orang ya di Amerika Serikat dan Eropa itu nggak sadar loh bahwa sebenarnya narasi ketakutan terhadap imigran ini jadi komoditas politik yang dimainkan oleh para politisi biar mereka bisa memenangkan hati masyarakat di sana. Jadi karena orang Eropa sama Amerika takut nih sama imigran dari Latin, Asia sampai Timur